Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengaran kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi qaddarana bil jamaah fi hadhil masya'il mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaim farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulul karim. Pembina yayasan beserta jajarannya, pengawas yayasan beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan dan semoga Allah muliakan, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah beserta jajaran pimpinan dan staf serta karyawan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah yang saya hormati dan yang saya banggakan dan semoga Allah muliakan. Tidak lupa para pimpinan unit, kepala sekolah TKIT, kepala sekolah SDIT, kepala sekolah SMPIT, kepala sekolah SMAIT, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ukhuwah yang saya hormati dan saya banggakan dan semoga Allah muliakan. Para asatid dan ustadzah dari SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT, serta para asatid dan ustadzah pondok pesantren Al-Ukhuwah yang saya hormati dan saya banggakan dan semoga Allah muliakan. Kemudian santri, baik santri ikhwan dan yang santri akhwat yang saya cintai dan saya banggakan dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah memberikan nikmat yang banyak, beribu-ribu nikmat yang tak terhingga nilainya, yang tak terhitung, sehingga kita semuanya masih dapat berkumpul, bermuajahah dalam agenda acara yang mulia ini, yaitu Bukber Akbar bulan Ramadan, ya, pada tanggal, lupa lagi sekarang tanggal Mei berapa? 29 ya. Kalau 29 Mei 2021 ya, dan bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah, 17. Nah ini itunya nih di belakang. Bisa doakan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yang junjungan alam idola umat Islam sealam dunia, yakni tiada lain dan tiada bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, sampai kepada kita
sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya ya, pada kesempatan ini tadi konfirmasi kepada panitia bahwa sebetulnya dari mulai zuhur tadi anak itu mendadak sakit ya, mual-mual, muntah-muntah, kemudian sakit kepala. Tadinya ke panitia mengkonfirmasi udah diganti aja, tapi udah tanggung, gambarnya udah ada di sini, gitu. Malu gitu. Ya udahlah kita paksakan saja gitu ya. Walaupun ya mungkin nanti tidak akan maksimal apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Hadirin asatidz dan ustadzah, juga santriwati dan santriwan dan santriwati yang Allah muliakan. Kalau zaman dulu kita, zaman kita remaja, zaman kita ya, zaman kita bukan zaman mereka. Zaman kita remaja, kita itu biasanya dulu zaman kita remaja punya banyak idola. Kalau yang laki-laki, yang laki-lakinya yang laki, gitu. Biasanya idolanya itu pemain sepak bola, ya, atau petinju. Nah, nggak tahu kalau yang lakinya sekarang itu seperti apa. Kalau misalkan santriwati, udah jelas. Kalau di zaman milenial sekarang mah idolanya itu artis-artis Korea, ya, artis-artis Korea. Betul nggak? Betul apa betul? Betul. BTS, apalagi Junior, ya, Icon, Shiny, ya. Kalau nggak salah itu. Apa lagi ya? Blackpink mah bukan boy band, girlfriend, tahu tuh kan? Tahu, kita harus mengikuti anak-anak ya, mengikuti. Nah, pasti punya idolanya masing-masing. Sehingga tiba-tiba, ini buat santri nih ya, buat santri. Jika suatu saat, jika hari ini ternyata ada yang datang memberikan hadiah, memberikan tiket untuk terbang ke luar negeri, ya contoh yang ke Korea Selatan aja, ke Korea Selatan, tiketnya berwisata ke Korea Selatan selama 1 pekan, ya, dan di sana akan bertemu dengan idola-idola kalian. Di sana akan disambut dengan meriah, kemudian di sana akan difasilitasi makan, kemudian difasilitasi menginap di hotel bintang 7, gitu ya. Nah, kalau ada hadiah seperti itu, apa kalian mau ambil? Kira-kira mau ambil nggak? Hah? Mau diambil nggak? Ah, kalau nggak diambil bodoh. Mau diambil nggak? Diambil. Tapi syaratnya ada syarat. Syaratnya katanya harus menghafal lagu BTS, 1 lagu yang berbahasa Korea. Dikasih kesempatan 1 bulan. Kira-kira dihafalkan nggak? Dihafalkan. Terus katanya ke Koreanya beserta keluarga. Pasti berusaha untuk menghafalkan lagu Korea. Betul nggak? Betul. Nah, namun tiba-tiba keesokan harinya datanglah Ustadzah Ipit membawa kabar gembira. Membawa kabar gembira. Hei anak-anak, ada kabar gembira nih. Ustadzah punya tiket. Wah, tiket lagi, jadi tiket ya. Sekarang tiket lagi. Tiket apa Ustadzah? Ini tiket masuk surga bersama keluarga. Masya Allah. Ya? Tiket masuk surga bersama keluarga. Apa kira-kira? Kalian harus hatam 7 hatam, 7 kali hatam dalam 1 kali bulan Ramadan, ya. Kemudian tiap hari tidak boleh ketinggalan duha, tidak boleh ketinggalan tahajud. Kira-kira yang mau dipilih yang nomor 1 tadi tiketnya atau yang nomor 2? Masya Allah, kalau santri Allah yakin nomor 2 yang dipilihnya. Dua-duanya.
dua-duanya pasti di otaknya masih ada kecintaan terhadap gemerlapnya dunia. Disinilah kita diuji keimanan kita. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan nih, ada pilihan yang menjanjikan keberlapan dunia dan ada juga yang menjanjikan surga Allah, gitu ya. Biasanya manusia itu bimbang, mau milih yang mana, betul nggak? Betul itu. Jadi bingung, pilih yang mana kira-kira. Nah, di sini usah yakin, kebanyakan manusia, gitu ya. Kalau dihadapkan dengan pilihan yang seperti itu, banyak yang hatinya itu resah, sehingga banyak juga orang-orang yang tadinya imannya sudah kuat menjadi lemah karena ada pilihan-pilihan yang seperti ini. Paham tuh? Karena hanya dengan landasan iman, ya, dengan landasan iman kita tahu, ya, kita tahu nilai-nilai ibadah itu seperti apa. Kalau ada yang memilih kita untuk pergi ke Korea dan meninggalkan nilai-nilai ibadah yang ditawarkan oleh Ustaz Habib, berarti dalam hati orang tersebut sudah tertanam hubub dunia. Apa itu? Apa itu hubub dunia? Apa itu hubub dunia? Cinta terhadap dunia. Boleh kita mencintai dunia, hak milik kita, tapi tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Karena orang yang orang yang sudah memiliki atau tertanam di dalam jiwanya hubub dunia, biasanya orang tersebut tidak berpikir jernih. Orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena Rasulullah SAW menyatakan di dalam sabdanya bahwa orang yang hubub dunia itu adalah pangkal dari segala perbuatan yang salah. Hubub dunia roksu kulli khati'ati. Betul nggak kan? Kayak gitu. Nah, seperti itulah. Mohon maaf ya kalau misalkan nanti para santri dan santriwati tidak lama-lama ya untuk berdiri di sini, masih karaos belum tentu. Nah, seperti itu. Sehingga orang yang hubub dunia cenderung untuk jauh dengan Allah, untuk jauh dengan Allah. Kalau Allah sendiri terhadap kita dekat atau jauh? Allah gak dekat, tapi yang menjauhkan Allah dari kita itu kita sendiri. Kalau menurut lagu mah, aku jauh, engkau jauh. Lagu naon ya Tata? Bimbo, lagu Bimbo kata Abu Tata tidak tahu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Padahal yang kalau kita jauh, Allah tetap dekat. Allah itu tidak jauh. Kalaupun kita jauh juga, Allah tetap dekat sama kita. Ya. Nah, lantas bagaimana supaya kita tetap dekat dengan Allah dan tetap ada di dalam kebenaran? Kata Allah, firman Allah di dalam Al-Quran yang lanjutan surat Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, apabila hamba-hambaku, kata Allah, menanyakan tentangku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Nah, gitu kan? Wa inni qarib, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua permohonan-permohonan hambanya ketika hambanya memohon kepadaku.
falyastajibu li. Maka supaya kita dekat dengan Allah dan segala permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Allah, falyastajibu li, maka kita harus atau hendaklah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah atau memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepada-Ku, kata Allah. Terakhir, la'allahum ya sudun, yang tadi kalau hukumnya itu biasanya orang-orang itu menjauhkan diri dari kebenaran, kalau ini la'allahum ya sudun, supaya kalian selalu dalam keadaan benar. Jadi selalu dalam keadaan hidup benar kita dalam diri kita. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian landasan imanlah yang dapat menilai tadi ya, mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana orang-orang akan mengetahui nilai-nilai keagungan bulan Ramadan juga. Nilai-nilai keagungan bulan Ramadan juga ini hanya bisa dilihat dari keimanan diri kita. Kalau kita tidak, keimanan kita lemah, mana mungkin kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan agung. Contoh, orang yang tidak tahu nilai-nilai keimanan, atau contoh yang tidak tahu nilai-nilai kebaikan. Contoh, kita pegang di sebelah kiri uang 50 juta, di sebelah kanan pegang rumput 1 ikat. Kita berikan ke domba. Kira-kira domba mau milih yang mana? Milih rumput atau milih uang? Milih rumput, karena domba itu tidak tahu nilai. Domba itu hanya tahunya isi perut, tidak tahu nilai 50 juta itu nilai yang besar. Domba itu hanya tahunya dirinya harus mengisi perutnya. Padahal kalau 50 juta itu diberikan rumput, bisa 1 hektar, bisa berapa bulan makan rumputnya. Seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang memikirkan perutnya saja, berarti itu apa? Domba. Nah, gitu. Orang yang memikirkan isi perutnya domba, kambing, sapi. Manusia mah tahu ya, seperti dalam dasarnya, pada dasarnya manusia itu tahu nilai-nilai kebaikan, tapi nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri itu atau pemikiran-pemikiran untuk menilai kebaikan tidak digunakan. Nah, itu. Kemudian masih ada waktu. Kemudian apa kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai yang ada atau keuntungan-keuntungan yang ada bagi orang-orang yang berpuasa? Yang tadi yang disebutkan di dalam hadis, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Liso ini farhatani, ya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, ini tiket. Kalau yang tadi tiketnya dikasihkan tiket untuk wisata ke Korea untuk bertemu dengan idolanya. Nah, sekarang tiketnya kalian berpuasanya dengan baik, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dikasih sama Allah dua kegembiraan. Yang pertama tadi kegembiraannya farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa, atau disebutkan juga kegembiraan ketika kita hari raya. Kita semua kalau misalkan buka puasa maghrib, alhamdulillah ya, dahaga sudah selesai gitu kan. Kemudian sekarang sudah tidak menahan lapar lagi. Atau misalkan Idul Fitri, kita di sini tradisi Idul Fitri itu luar biasa kan, beli baju baru. Nah, kemudian kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, inilah yang didambakan oleh umat mukmin, oleh orang-orang mukmin sedunia. Ya,
kita sedunia itu adalah liqa rabbih, bertemu dengan Robnya. Itulah cita-cita kita semuanya. Buat apa kita dapat surga? Buat apa kita mendapatkan kenikmatan surga kalau kita tidak bertemu dengan Rob? Inilah cita-cita. Kita akan bertemu dengan idola paling teridola, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dibagikan, semuanya fokus ke kanan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, ya, walaupun hanya sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi pembicara ataupun bermanfaat bagi kami semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam cara menyampaikan atau materi yang disampaikan. Ya, kebenaran hanya ada pada Allah dan kesalahan ada dalam diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan yang sudah disampaikan oleh Abdul Tamu tentang yang pertama satu idola, yang kedua tentang